kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, kami akan menyampaikan laporan. Di bawah kok ada banyak bisik-bisik. Maksudnya berkesan apa Jo? Baik kah? Apa tuh mai? Berkesan apa? Pertama baik Pak. Baik tahu. Orang muda untuk berkesempatan jadi presiden. Oke. Warga negara Indonesia semua dengan adanya terpilih di wakil presiden dan termuda, maka kita berkesempatan yang muda untuk jadi wakil presiden. Oke. Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua atau yang terakhir, kesadaran masyarakat untuk memilih jauh lebih bagus lagi Pak. Nah, tapi yang berkesan yang kurang bagus Pak sekarang ini, para yang mendata itu pemilih Pak, daftar untuk memilih, kalian ada yang memilih di A, dia memilih di D. Jadi ini tentang pekerjaan KPU ini harus mendata baik-baik ini daftar yang mau memilih Pak. Ini yang jadi masalah di tengah masyarakat yang saya jumpai Pak. Nah, kenapa saya tinggal di Kelurahan Pacerakan, saya memilih di Gaya sana. Iya. Jauh Ki. Iya. Oke. Makasih Pak Sam. Ibu Wisrawati dari Kecamatan Lumajang, Kelurahan Alkobaji. Iya. Simpel Pak. Yang paling berkesan itu bangga karena dapat undangan untuk memilih. Karena banyak orang yang mau memilih tapi tidak ada undangannya, tidak ada ceramahnya. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, bangga juga karena bisa menjadi bagian dari pemilihan tersebut. Bukan sebagai penyelenggara, sebagai tim sukses. Jadi bagaimana caranya untuk merekrut suara sebanyak mungkin supaya yang kita tunggu itu menang. Itu saja, karena walaupun tidak ada ukuran umur kalau tim sukses karena pilkada ada takaran umurnya Pak. Kalau tim sukses tidak, yang penting pandai saja merekrut suara. Itu saja Pak tadi. Nama saya Abdul Rahim Luntung. Saya dari Kelurahan Alkobaji, Kecamatan Lumajang. Karena seperti yang kita tadi adalah bagaimana forum ini kita bisa jadikan sebagai forum diskusi untuk menjadi masukan kepada kesempatan perempuan. Ya. Jadi saya pikir kami di sini sebagai tokoh-tokoh masyarakat, jadi tentu sebagai tokoh masyarakat banyak merangkap juga sebagai pejabat RT dan RW mungkin di wilayahnya. Saya pikir kita sama merasakan tentang pengadaan atau pelaksanaan pemilu-pemilu ini dari tahun ke tahun. Yang menjadi kendala selama ini selalu di lapangan adalah data-data yang salah keluar, sehingga dia berada dalam 3 tahapan, mulai dari DP4, kemudian jadi DPS, kemudian jadi PT. Ini tentu yang bisa perlu kita perbaiki dan kita diskusikan dengan Kesbangpol, dengan tokoh masyarakat tentang bagaimana masyarakat keluarga yang ada di wilayahnya. Karena tidak kayaknya dari setiap DPD yang dihasilkan hanya berulang-ulang saja data-data yang ada, yang sudah meninggal tetap ada, yang sudah dari tempat tetap ada, kemudian ada yang tidak jelas keberadaannya, dan ini yang sudah kita hadapi setiap ada pemilu. Dan saya kira ini perlu kita cari dalam hal ini, kita perlu diskusikan dari Kesbangpol tentang untuk menjelang pilkada ini, bagaimana supaya itu tidak terjadi. Jadi tentunya kami di sini selalu mengharapkan bahwa sebenarnya kalau kita ingin menjadi nanti April itu ada pada RT. Dan sebenarnya pada RT jalan yang dari produk-produk yang dihitungan dari biro statistik. Kemudian kalau punya RT jalan tidak pernah ada lagi diambil, sehingga terjadilah perbedaan dan selisih tentang keberadaan warga di wilayah masing-masing. Saya kira kita perlu ada atau pemilu itu selalu ada UTEK. UTEK itu dijelaskan semua bagaimana tentang bagaimana cara mencari TPS, bagaimana membentuk TPS dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak perlu kita seperti sampaikan tadi Bapak jelas sekali bahwa itu semua sudah diatur oleh KPU.
Yang pokok saya pikir bagaimana kita mencari data atau yang real. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik tadi Pak dengan video yang baru saja kita Putar ya. putar tadi. Kemudian kaitannya dengan apa tadi anggaran Ya. apa triliun dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pilkada yang baru saja kita lewati, seperti dijelaskan tadi di video itu bahwa memang money politik itu agak keras, Pak. Nah, kalau kita lihat dari kualitas, dari sisi LSM-nya bagaimana kira-kira ini, Pak? Ya. Karena yang terpilih itu Pak betul-betul yang banyak uang. Ya. Jadi banyak itu anggota-anggota DPR atau masyarakat yang berkualitas, tapi tidak punya uang, tidak bisa masuk, Pak. Nah, dari sisi LSM bagaimana kira-kira ini? Ya. Jamanku dari Kelurahan Maricaya Selatan. Maricaya Selatan. Begini Pak, saya tanggapi tadi. Dia katakan begini. Rupanya kalau pencegahan lebih ketat, pelanggaran kurang. Menurut tadi. Ya. Tapi menurut saya Pak tidak seperti itu. Kenapa? Karena pileg yang baru-baru ini banyak sebenarnya pelanggaran. Cuma Panwas tidak bertindak. Terus terang Pak. Malah Panwas ikut bermain Pak. Malah dia juga terima uang. Sehingga dia tidak melaporkan. Jadi kurang pelanggaran. Coba kalau Panwasnya tidak bermain Pak, mau menindak, sini betul-betul barbar Pak. Karena saya ada sendiri, saya tengah malam di lapangan, masyarakat ke sana ada di sana 150, ke sana ada 100.000. Jadi memang tidak masuk akal Pak itu penjelasannya tadi bahwa kalau kurang pelanggaran berarti pencegahan, itu tidak masuk akal Pak. Cuma Panwasnya tingkat bawah tidak melaporkan bahwa ada kejadian seperti ini. Kenapa tidak melaporkan? Karena dia juga terima. Begitu Pak sebenarnya. Iya. Saya tidak bertanya, cuma pengalaman. Ya. Kalau di daerah kita ini ya, kalau suara memang di atas, baru yang kalah ini majukan ke MK, tetap yang besar itu menang. Tapi pengalaman saya di luar Sulawesi Selatan ini, ada yang menang, selisih suara 5.000, tapi dia kalah di MK. Itu permainan dari PU, KPU. Iya. Itu di tempatnya di Fakfak, karena waktu itu saya di Fakfak. Nah, itu MK pada waktu itu adalah Mahmud MD. Jadi waktu itu kalah. Dan di sini waktu itu, kalau saya tidak salah, Replihan, dia dana di atas minjaknya MK waktu itu. Itu kanlah pernah di surat kabar dulu. Iya. Itu perlunya kita waspadai mengenai penyelenggara KPU, dan saya kira itu. Saya di sana, saya katakan selama Mahmud MD mencalonkan diri sebagai ini, saya tidak akan pilih. Nah, Tidak akan pilih, tidak memilih atau apa? Ya. Tidak akan pilih atau tidak? Tidak akan pilih. Alhamdulillah juga tidak terpilih kan. Iya. Selamat.